Selamat pagi anak-anak, masih tetap semangat kan? Nah, Budi harap anak-anak tetap sehat, karena Tuhan Yesus yang menyertai anak-anak semua. Pagi ini kita akan memulai pembelajaran kita di kelas 6. Tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1 itu tumbuhan sahabatku. Nah, anak-anak pasti tahu kan, di sekitar kita itu banyak sekali tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita. Di rumahnya anak-anak pasti juga ada tumbuhan. Nah, kira-kira kalau anak-anak semua perhatikan tumbuhan itu yang ada di sekitar kalian, di sekitar kita itu, kira-kira manfaatnya apa ya tumbuhan itu di sekitar kita? Nah, kalian perhatikan gambar di subtema 1 pembelajaran 1. Nah, di situ ada berbagai kegiatan. Nah, ada hewan, ada anak yang sedang berlari-larian, kemudian ada petani. Nah, kalian perhatikan di situ. Itu ada tanaman. Nah, ada tumbuhan. Tumbuhan itu bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Apa saja toh manfaatnya? Nah, kalian ketahui apa yang kalian ketahui tentang tanaman yang ada di sekitar kalian. Nah, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain adalah 1. Sebagai sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernafas. Yang keempat, pengikat air tanah. Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Nah, manfaat tumbuhan bagi hewan. Nah, hewan juga memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber energi bagi hewan. Nah, tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan. Apa ya kira-kira kalau di bumi ini tidak ada tumbuhan? Yang pasti manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang. Nah, sehingga kehidupan pun akan berakhir. Tuh. Teks yang ada di buku paket kalian halaman 2 yaitu bagaimana jagung berkembang biak. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering.
Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, perkembangbiakan jagung ini adalah perkembangbiakan secara generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Yaitu amati bagian bunga di halaman 5. Nah, itu adalah bagian-bagian bunga sempurna. Ada tongkol bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, benang sari, mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, dan tangkai putih. Jadi perkembangan biakan generatif ini atau perkembangbiakan secara kawin. Jadi perkembangbiakan generatif atau secara kawin adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, sementara penyerbukan itu ada 4 macam. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan namanya sigot. Sigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jagung. Nah, bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Nah, perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Kemudian bunga Kamboja. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campak atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, negara-negara Malaysia, negara yang ada di hidup berdampingan dengan Indonesia, yaitu Malaysia, Laos, mereka hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial budaya. Nah, sebab itu mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN itu sendiri berdiri pada tahun 1967 atas dasar deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok itu
tercetus dari kelima tokoh yang ada di 5 negara. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Nah, para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, baik kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan ASEAN. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN: Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, terima kasih anak-anak yang sudah memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini. Butuh harap kalian tetap belajar, tetap semangat, dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.